Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Saya berharap semoga kawan-kawan senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada tutorial kali ini kita akan mengupas bagaimana cara merumuskan dan mengembangkan indikator pencapaian kompetensi atau disingkat IPK. Apa itu indikator pencapaian kompetensi? Indikator pencapaian kompetensi adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur baik pada ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Dengan kata lain, IPK menjadi penanda bahwa kompetensi yang dipelajari oleh siswa sudah dikuasai. IPK ini sangat penting sekali bagi seorang guru sebagai acuan dalam penentuan tujuan pembelajaran, sebagai acuan penentuan materi, sebagai pengarah bagaimana nantinya proses pembelajaran akan dilaksanakan, dan sebagai acuan dalam menyusun instrumen evaluasi. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa indikator pencapaian kompetensi ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu kawan-kawan harus paham bagaimana cara merumuskan indikator pencapaian kompetensi ini. Bagaimana caranya? Ikuti terus tutorial ini sampai selesai. Dan bagi yang membutuhkan format penulisannya, silakan download format perangkat pembelajaran pada deskripsi di bawah video ini. Oke, sebelum kita lanjut pada langkah-langkah perumusan indikator pencapaian kompetensi, ada baiknya kita kenali terlebih dahulu jenis-jenis indikator yang akan dirumuskan nantinya. Yang pertama ada yang disebut dengan indikator penunjang, yang kedua indikator kunci, dan yang ketiga adalah indikator pengaya. Mari kita mulai dari indikator kunci. Indikator kunci merupakan indikator target yang ingin dicapai oleh kompetensi dasar. Oleh karena itu, rumusan indikatornya merupakan kompetensi minimal yang terdapat pada kompetensi dasar. Sedangkan indikator penunjang atau indikator prasyarat merupakan indikator yang akan membantu siswa untuk memahami indikator kunci. Dan yang terakhir adalah indikator pengayaan. Indikator ini mempunyai tuntutan kompetensi yang lebih tinggi dari tuntutan indikator kunci. Namun, sebagai catatan, indikator ini dirumuskan hanya apabila guru merasa siswa-siswanya memiliki kemampuan lebih dan mampu menerapkan pembelajaran bertipe HOTS. Oleh karena itu, indikator ini bersifat opsional saja, boleh dirumuskan, boleh tidak. Selanjutnya, dalam merumuskan indikator, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu antara lain yang pertama, indikator yang dirumuskan nantinya itu berasal dari kompetensi dasar. Yang kedua, rumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Dan yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis indikator dan apa yang harus diperhatikan dalam merumuskan indikator, mari kita persiapkan bahan-bahan untuk merumuskan indikator. Antara lain, daftar kompetensi dasar sesuai dengan kelas dan mapel yang akan kita rumuskan indikatornya. Yang kedua, daftar kata kerja operasional atau KKO dari taksonomi Bloom edisi revisi. Dan yang terakhir adalah format isian indikator pencapaian kompetensi. Dan bagi kawan-kawan yang belum memiliki bahan-bahan tersebut, silakan download pada link yang terdapat pada deskripsi di bawah video ini.
Baiklah, mari kita mulai langkah-langkah perumusan indikator pencapaian kompetensi. Tadi sudah disebutkan bahwa yang harus kita siapkan adalah yang pertama yaitu kompetensi dasar. Nah, ini ada contoh kompetensi dasar untuk mata pelajaran fikih pada jenjang Madrasah Tsanawiyah kelas 7 semester 1. Kompetensi dasar ini saya ambil dari KMA nomor 183 tahun 2018 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Nah, bagi kawan-kawan yang membutuhkan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran lain, terutama pada madrasah, mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah, silakan lihat pada KMA tersebut. Nah, sedangkan bahan kedua yang perlu kita siapkan adalah kata kerja operasional dari teori Bloom yang telah direvisi. KKO ini nanti yang akan kita jadikan sebagai kata penanda atau pengukur pada rumusan indikator. KKO ini mempunyai daftar kata kerja dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan bahan yang terpenting yang harus kita siapkan adalah form untuk menuliskan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini sudah kita siapkan. Nah, pada form ini yang pertama yang kita tulis adalah identitas mata pelajaran. Kemudian tuliskan kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Untuk mempersingkat waktu, ini sudah saya tuliskan kompetensinya di sini. Nah, selanjutnya pada tabel di bawah ini kita isikan kompetensi dasar yang ingin kita rumuskan indikatornya. Untuk itu mari kita lihat set KIKD. Pada KI 3 ada kompetensi dasar 3.1. Ini yang ingin kita rumuskan dulu. Kita blok saja, kemudian kita copy dan kita pastikan pada form indikatornya. Kita pastikan saja di sini. Kemudian kita rumuskan indikator dari kompetensi dasar ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat dulu, kita tentukan dulu indikator kuncinya. Nah, kita lihat KKO-nya pada kompetensi dasar ini menggunakan ranah kognitif mana. Untuk itu kita lihat di sini ada kata memahami. Jadi memahami ini merupakan kompetensi target yang ingin dicapai pada kompetensi ini. Jadi kita lihat pada form atau daftar KKO, kata memahami itu berada pada ranah C2. Untuk itu, untuk perumusan indikator kuncinya nanti minimal harus berada atau harus menggunakan kata kerja minimal yang berada pada level C2 ini, pada ranah C2. Nah, namun sebelum kita merumuskan indikator kunci, kita harus merumuskan terlebih dahulu indikator penunjang atau prasyarat yang berupa indikator pembantu agar siswa nantinya mampu menguasai indikator kunci. Nah, karena indikator kuncinya berada pada ranah C2, maka indikator pendukungnya bisa kita gunakan KKO pada ranah
C1 atau C2. Nah, sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa yang perlu diperhatikan adalah ketika merumuskan itu berupa satu tindakan dan satu materi. Oleh karena itu, rumusannya nanti harus berupa satu tindakan dan satu materi. Nah, kira-kira agar siswa dapat memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas, kira-kira apa? Tentunya, siswa harus mengerti dulu tentang apa itu bersuci. Jadi kita tulis nomor indikator 3.1.1 pengertian bersuci. Nah, kemudian kita lihat KKO-nya, daftar KKO. Kira-kira kata kerja apa yang sesuai untuk pengertian bersuci? Nah, kita lihat dulu KKO-nya ini. Kira-kira kata kerja apa yang sesuai? Ada mengutip, menyebutkan, menjelaskan. Nah, menjelaskan bisa kita gunakan ya. Jadi kita tambahkan pada indikator ini kata menjelaskan. Jadi menjelaskan pengertian bersuci. Oke, sudah satu. Kemudian kita tulis lagi yang kedua 3.1.2. Apalagi kira-kira yang dibutuhkan agar siswa dapat memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Ya, alat-alat untuk bersuci. Kita tulis alat-alat untuk bersuci. Kemudian kita lihat lagi KKO-nya. Pada C1 kita lihat ada menyebutkan. Oke, kita gunakan saja kata kerja menyebutkan. Kita tulis menyebutkan alat-alat untuk bersuci. Oke, nah kemudian apalagi pengetahuan yang dibutuhkan oleh siswa? Tentunya siswa harus mengerti dulu apa itu najis dan hadas. Kita tulis 3.1.3 pengertian najis. Karena pada kompetensi dasar ada kata penghubung dan di sini, maka kita dahulukan yang najis. Karena hadas ini kan beda materi ya. Jadi kita harus pisahkan karena tadi sudah yang harus kita perhatikan adalah satu tindakan, satu materi. Nah, berarti najis dengan hadas itu berbeda. Jadi kita bedakan di sini. Karena semakin detail sebuah indikator maka akan semakin baik. Oke, jadi pengertian najis. Kemudian kita lihat KKO-nya. Boleh C1 atau C2. Mana yang cocok untuk dijadikan KKO-nya. Kita lihat. Ada menjelaskan. Nah, kita bisa menggunakan kata menjelaskan. Di sini juga ada menjelaskan. Jika ada dua seperti ini, ada pada C1, C2, ya kita bisa menggunakan level yang atau ranah yang lebih tinggi, ya. Jadi kita tulis di sini menjelaskan pengertian najis, ya. Jelaskan pengertian najis. Oke. Sudah. Kira-kira apa lagi yang harus dikuasai siswa tentang najis? Ya, macam-macam najis juga bisa ya. Kita tulis 3.1.4.
macam najis. Oke. Kemudian kita cek lagi kata kerja operasionalnya, kira-kira mana yang cocok untuk KKO-nya. Kita lihat pada C2. Kita lihat mana kata yang cocok. Nah, di sini ada kata membedakan. Nah, kita bisa gunakan kata membedakan ya. Membedakan macam-macam najis. Oke, membedakan macam-macam najis. Nah, kira-kira apa lagi? Nah, kalau dirasa cukup untuk najis, berarti sekarang kita rumuskan juga indikator untuk hadas 3.1.5 ya. Oke, ini kita kopikan saja karena sama saja pengertian najis dan macam-macam najis. Nanti pengertian hadas dan macam-macam hadas kita kopikan saja, kita ganti ini menjadi hadas. Dan di bawah juga seperti itu, kita ganti menjadi hadas. Oke, akhirnya bisa kita tarik sebetulnya ya. Nah, kemudian baru kita tuliskan indikator kuncinya. Kalau kita rasa sudah cukup yang di atas ini ya, kalau sudah dirasa cukup untuk indikator pembantu atau indikator pendukung atau indikator penunjang ya, kita tuliskan indikator kuncinya 3.1.7 ya. Oke. Nah, yang terakhir kita akan tentukan indikator kunci. Nah, di sini kita tulis dulu alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Kenapa boleh pakai dan? Tadi katanya dipisah. Boleh dan karena kan ini satu pembahasan, alat-alat bersuci dari najis dan hadas ini satu pembahasan ya. Namun agar ini menjadi satu pembahasan, indikatornya nanti kata kerjanya nanti yang harus pas kita gunakan. Mari kita lihat form kata kerjanya, form atau daftar kata kerjanya. Kita lihat pada C2 kira-kira apa? Karena itu tadi ada membandingkan antara najis dan hadas, memperkirakan, menjelaskan, menceritakan. Nah, ada kata mengkategorikan. Nah, kita bisa menggunakan ini mengkategorikan. Jadi siswa nanti bisa untuk mengkategorikan atau mengelompokkan lagi ya. Mengkategorikan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Jadi ketika dia sudah bisa mengkategorikan, dianggap dia sudah bisa memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Nah, kira-kira cukup ya untuk indikator pada kompetensi dasar 3.1. Sebetulnya boleh kalau ingin menambah dengan indikator pengayaan ya, indikator pengayaan. Boleh, hanya saja itu opsional ya. Tapi karena ini sudah banyak, saya rasa cukup ya. Nanti kita lihat juga alokasi waktu dari pembelajaran itu. Kalau memang memungkinkan materinya lebih banyak, ya semakin rinci lagi kita buat agar siswa semakin komprehensif dalam memahami itu. Jadi bisa nanti mencakup semua domain pengetahuan kognitif, mulai dari faktual, konseptual, dan prosedural ya. Dan KKO-nya nanti harus di atas ranah C2, bisa C3, C4 sampai C6. Nah, selanjutnya yang akan kita rumuskan adalah
kompetensi dasar 4.1. Kita lihat 4.1, kita kopikan dan kita pastekan pada tabel ya. 4.1 mengomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Kemudian kita rumuskan indikatornya. Kita tulis ini 4.1.1. Nah, kita lihat di sini dia menggunakan kata kerja mengomunikasikan. Kemudian kita lihat daftar kata kerjanya. Nah, karena tadi pada KD 3 dia menggunakan KKO pada ranah C2. Nah, biasanya untuk KD4 nya juga biasanya selevel ya. Jadi untuk psikomotor kita gunakan yang P2 ya, manipulasi. Nah, kira-kira yang cocok untuk mengukur mengomunikasikan itu apa? Kembali membuat, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, mengoreksi. Nah, mendemonstrasi saja ya. Mendemonstrasikan, kita ketik, mendemonstrasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis. Nah, kita pisahkan najis dengan hadas. Sedangkan untuk hadas berarti tinggal kita copy saja. Mendemonstrasikan penggunaan alat-alat bersuci dari hadas. Kemudian kita tarik saja nomornya, shred. Oke. Kira-kira cukup segitu ya untuk rumusan indikator untuk kompetensi dasar 4.1. Dan untuk selanjutnya kompetensi dasar yang harus kita rumuskan adalah 3.2, 3.3 dan seterusnya. Begitu juga dengan KD 4-nya sampai selesai. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan bisa meneruskan bagaimana cara merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam satu semester. Kemudian bisa dilanjutkan pada semester berikutnya. Nah, pada intinya cara-caranya ya seperti itu. Namun kadang-kadang sebagian guru itu mengambil mudahnya saja dengan mengikuti apa yang sudah ada di dalam buku. Bagaimana rumusannya sudah ada, cuma kadang kita harus tahu bagaimana cara mendapatkan indikator itu. Dan sebetulnya indikator antara satu guru dengan guru yang lain pada mapel yang sama, pada kelas yang sama dan jenjang yang sama mungkin akan berbeda. Kenapa? Karena disesuaikan dengan hasil analisisnya terhadap rumusan KIKD-nya, yang disesuaikan juga dengan karakteristik mata pelajarannya, terus karakter siswanya, dan memperhatikan kondisi alam, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Dan tentunya guru adalah orang yang paling tahu tentang kebutuhan siswanya. Makanya sering terjadi perbedaan dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kawan-kawan semua. Dan jika kawan-kawan merasa bahwa tutorial ini bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe dan nantikan video-video tutorial lainnya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.